Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Tidak terasa, pada saat ini sudah banyak emiten yang mengeluarkan laporan keuangan untuk kuartal kedua tahun 2020. Pada episode pertama di channel ini, channel Ale Bicara, kita telah membahas mengenai PT Sarana Menara Nusantara atau TOWER. Dan video itu mendapatkan atensi yang lumayan, sehingga saya memutuskan untuk membuat lagi analisa pembahasan mengenai PT Sarana Menara Nusantara untuk kuartal kedua ini. Yuk, kita update kinerja kuartal kedua dari TOWER. PT Sarana Menara Nusantara memiliki komitmen untuk menjadi perusahaan menara telekomunikasi yang terkemuka di Indonesia dengan cara mengoperasikan menara di 19.319 lokasi dan melayani lebih dari 33.346 penyewa. Serta perusahaan ini juga memiliki pelanggan yang beraneka ragam, dan para pelanggan penting dari Sarana Menara Nusantara atau TOWER mencakup para operator telekomunikasi besar di Indonesia. Bisa disebutkan mereka adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT XL Axiata, PT Indosat, dan PT Hutchinson Tree Indonesia. Sarana Menara Nusantara memiliki beberapa anak dan cucu perusahaan, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo, dengan jenis usahanya adalah sebagai jasa penunjang telekomunikasi. Sarana Menara Nusantara memiliki 99,9% saham dari Protelindo. Lalu ada PT Iforte Solusi Infotech atau Iforte yang bergerak di bidang penyelenggara jaringan tertutup berbasis VSAT dan fiber optik. Protelindo yang merupakan anak usaha dari TOWER memiliki 99,9% saham dari Iforte. Kemudian ada PT Iforte Global Internet atau IGI yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi. Sarana Menara Nusantara melalui Iforte menguasai 99,9% saham dari IGI. Dan yang terakhir, ada PT Komet Infra Nusantara atau KIN, yang jenis usahanya adalah sebagai jasa penunjang telekomunikasi. Dan Protelindo memiliki 99,9% saham dari KIN. Berbicara mengenai aset dari Sarana Menara Nusantara, pada kuartal kedua ini sebesar 34 triliun rupiah, meningkat 1,5 triliun jika dibandingkan dengan jumlah aset pada akhir kuartal pertama, yang mana jumlah aset pada kuartal pertama tersebut adalah 32,5 triliun. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh naiknya liabilitas sebesar 1,65 triliun dan menurunnya ekuitas sebesar 88,5 miliar, yang menyebabkan ekuitas dari TOWER mengalami penurunan karena adanya perubahan besar pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang mana pada kuartal pertama berada pada 9,2 triliun, menurun menjadi 9,1 triliun pada kuartal kedua ini. Lalu, liabilitas dari TOWER pada saat yang sama mengalami kenaikan dari 23,1 triliun di kuartal pertama naik menjadi 24,8 triliun di kuartal kedua. Yang perlu kita perhatikan dari liabilitas yang meningkat ini adalah pada item liabilitas jangka pendek yang meningkat sebesar 2 triliun rupiah dalam waktu 3 bulan. Dari 6,7 triliun naik menjadi 8,8 triliun. Utang yang meningkat ini disebabkan oleh peningkatan yang tinggi
pada item utang sewa pembiayaan pada pihak ketiga dan item pendapatan yang ditangguhkan. Sedangkan untuk rasio likuiditas dari tower, rasio kasnya hanya 15,4%, quick rasionya hanya 45,4%, rasio lancarnya hanya 45,4%, dan debt to equity rasionya telah mencapai 268%. Hitungan revenue pada kuartal kedua Sarana Menara Nusantara memproyeksikan pendapatan pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 90 miliar. Karena pada kuartal pertama, proyeksi pendapatan dari tower untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 7,27 triliun. Sedangkan pada kuartal kedua ini, proyeksi revenue-nya meningkat menjadi 7,37 triliun. Jadi peningkatannya adalah sebesar 90 miliar. Sedangkan untuk hitungan profit dari tower, pada kuartal kedua ini, proyeksi profit tahunannya meningkat menjadi 2,63 triliun. Sedangkan untuk proyeksi pada kuartal pertama tahun 2020 ini, profitnya adalah 2,07 triliun, mengalami peningkatan sebesar 557 miliar. Berbicara mengenai kinerja kuartal kedua dari tower, nilai buku atau book value-nya adalah sebesar Rp184 per lembar saham. Sedangkan di saat yang sama, harga tower di pasar modal pada akhir kuartal kedua sebesar Rp1.020 per lembar saham. Dari sini, maka nilai PBV-nya adalah sebesar 5,5 kali. Nilai PBV ini meningkat jika dibandingkan dengan nilai PBV pada kuartal pertama yang hanya sebesar 3,6 kali. Sedangkan price earning ratio untuk saham tower pada kuartal kedua ini adalah 19 kali, yang dihitung berdasarkan laba per saham yang mana sebesar Rp52. Nilai price to earning ratio ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai price to earning ratio pada kuartal pertama sebesar 16 kali. Dari besaran laba yang tadi kita pakai untuk menghitung PER, maka kita dapat menghitung net profit margin sebesar 35,7% dengan return on asset sebesar 7,7% dan return on equity sebesar 28,4%. Pada bulan Mei 2020 kemarin, Tower membagikan dividen sebesar Rp17,86 per lembar saham dengan jumlah total dividen yang dibayarkan sebesar 896 miliar yang merupakan 37% dari total profit di tahun 2019. Oke, kesimpulan dari kinerja Tower di kuartal kedua ini adalah: pertama, aset dari Tower mengalami peningkatan, tapi yang menyebabkan peningkatan ini adalah liabilitas atau utang. Sedangkan untuk ekuitas mengalami penurunan disebabkan karena adanya pembayaran dividen. Kedua, revenue dari Tower pada kuartal kedua ini mengalami kenaikan yang pada akhirnya mempengaruhi proyeksi revenue tahunan untuk tahun 2020 ini. Dan kenaikan proyeksi revenue itu mencapai Rp90 miliar. Ketiga, proyeksi profit dari Tower mengalami peningkatan untuk kuartal kedua ini. Kenaikan proyeksinya tersebut adalah Rp557 miliar. Keempat, liabilitas atau utang dari Tower tergolong tinggi, dan utang ini sudah melebihi dari ekuitas yang dimiliki oleh Tower. Utang yang dimiliki sebesar 2 kali lipat dari ekuitas dari perusahaan tersebut. Dan dalam 3 bulan terakhir, utang ini meningkat sebesar Rp2 triliun. Yang kelima, dividen yield dari Tower pada pembagian bulan Mei kemarin sebesar 2%. Tidak terlalu besar karena labanya masih ditahan untuk ekspansi dan untuk pembayaran hutang. Dari poin-poin kesimpulan di atas,
saya mengambil keputusan untuk wait and see atau menunggu dulu. Revenue dan profitnya sih bagus, tapi liabilitasnya sangat mengkhawatirkan bagi saya. Sedangkan dari sisi dividen, menurut saya biasa saja, tidak istimewa. Oke, demikianlah review singkat dari kinerja kuartal kedua PT Sarana Menara Nusantara atau Tower. Silakan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update analisa saham yang lain. See you semua, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.